Indonesia adalah negara kesatuan yang sering kita sebut sebagai integrasi. Apakah integrasi di dalam bangsa Indonesia yang sudah tercapai? Baik, jadi kelompok kami di sini mengambil topik tentang integrasi nasional. Integrasi sendiri diartikan dalam KBBI berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Dengan adanya integrasi nasional dapat membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, membangun persatuan dan kesatuan bangsa, serta menguatkan identitas nasional. Dengan adanya integrasi nasional, maka sebuah bangsa akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, integrasi sangatlah dibutuhkan dalam suatu bangsa. Akan tetapi, ada beberapa kasus integrasi yang terjadi di Indonesia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana dampaknya? Dan apakah Indonesia masih pantas menjadi negara kesatuan? Berikut akan kami paparkan beberapa kasus tersebut. KKB merupakan suatu kelompok kriminal bersenjata yang berada di Papua yang kerap sekali menebar teror baik kepada warga sipil, TNI maupun Polri. Adapun tujuan dari KKB sendiri adalah ingin melepaskan Papua dari NKRI, yang dimana sekelompok ini disebut sebagai gerakan separatis, yang dimana gerakan separatis ini mengancam keutuhan negara. Akibat dari peristiwa KKB ini, di salah satu serangannya diduga memakan 10 korban, yakni 7 meninggal, 2 kritis, dan 1 luka-luka. Kasus yang kedua ialah kasus yang terjadi di wilayah Timur Timur, yang mana Timur Timur ini dahulunya adalah bagian dari negara Indonesia. Akan tetapi, Timur Timur ini ingin memisahkan diri dari negara Indonesia dengan alasan beberapa faktor. Yang pertama ialah faktor mengenai faktor politik. Faktor kedua ialah Timur Timur ini merasa diabaikan oleh pemerintah Indonesia. Karena pada saat yang bersamaan, Timur Timur ini dijajah oleh bangsa Portugal, sedangkan bangsa Indonesia sendiri sedang dijajah oleh negara Belanda, sehingga pada saat itu Timur Timur yang ingin meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia merasa terabaikan, karena pada saat itu negara Indonesia sendiri sedang berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atas penjajahan dari Belanda, yang mana hal ini terjadi pada tanggal 20 April 1859. Inilah alasan mengapa Timur Timur ingin memisahkan diri dari negara Indonesia, yang mana resmi Timur Timur berpisah dari negara Indonesia pada tanggal 4 September 1999 pada masa Orde Baru. Konflik Sampit yang terjadi di Sampit pada awal Februari 2001. Konflik ini terjadi antara suku Dayak dengan warga migran Madura. Para transmigran membentuk 21% populasi di Kalimantan Tengah. Akibatnya, Kalimantan Tengah terus merasa tersaingi oleh Madura. Nah, karena permasalahan ekonomi ini, terjadilah konflik antara suku Madura dengan suku Dayak. Hukum baru juga telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi tersebut, seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan ekonomi yang kemudian menjadi kerusuhan antara keduanya. Insiden kerusuhan terjadi pada tahun 2001,
Kericuhan bermula pada saat terjadi serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Menurut rumor warga Madura lah yang menjadi pelaku pembakaran rumah Dayak tersebut. Kemudian warga Dayak pun mulai membalas dengan membakar rumah-rumah orang Madura. Dari kasus-kasus yang telah kami paparkan, menunjukkan bahwa di Indonesia sebagai negara kesatuan masih juga ada perpecahan-perpecahan di dalamnya. Hal inilah yang harus kita ubah agar lebih mengayomi satu sama lain, mempererat tali persaudaraan dengan meningkatkan nilai-nilai integrasi. Dilihat dari kasus KKB yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, begitu juga Timur Timur dan konflik perang sampit antara suku Dayak dan suku Madura, apakah Indonesia sudah menjadi negara kesatuan? Nyatanya, sampai saat ini masih banyak kasus yang mengancam nilai integrasi. Meninjau dari sekian kasus yang berkaitan dengan integrasi, dapat disimpulkan bahwa kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat itu masih rendah. Di sini saya akan memberikan beberapa opini dari kelompok kami. Yang pertama, menurut pendapat kami, Indonesia yang terlihat baik-baik saja ternyata sedang tidak baik, yang dimana masih kerap terjadi perang antar kelompok. Yang kedua yaitu menurut pendapat kami, kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ini tuh masih kerap terjadi karena faktor politik dan juga ketidakrukunan antar warga. Dan yang terakhir, menurut kami, bangsa Indonesia harus lebih memperkuat tali persaudaraan agar tidak terjadi perpecahan antar saudara. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan nilai-nilai integrasi nasional? Jadi ada beberapa cara untuk meningkatkannya. Yang pertama adalah selalu membangun dan menghidupkan kesadaran dan komitmen kehendak untuk bersatu. Itu adalah selalu bertindak diri dengan peraturan-peraturan yang berlaku di berbagai wilayah. Yang ketiga adalah tidak bertindak semena-mena atas dasar kekuasaan yang dia miliki. Yang terakhir adalah selalu bertindak adil dalam semesta. Hal-hal yang dapat kita ambil dari peristiwa yang telah dipaparkan tersebut ialah yang pertama, membangun kesadaran terhadap diri kita sendiri bahwa menjaga kesolidaritasan itu sangatlah penting. Yang kedua, bersikap empati, tanggung jawab, toleransi terhadap sesama warga negara maupun terhadap sesama teman sebaya. Terakhir, tidak menciptakan kelompok-kelompok yang mendorong terjadinya perpecahan antar sesama. Oke, selesai juga pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.